Kemiskinan struktural itu nyata, bukan karena malas, tapi karena kita kabel semrawut di kota besar RI bakal dipindah ke dalam tanah mulai 2000. Menteri Pendidikan ngaku tidak pernah bilang mau naikkan gaji guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral di sosial media guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. kemiskinan struktural itu nyata, bukan karena malas, tapi karena kita tinggal di negara yang salah. Gua trigger pengen bahas ini setelah lihat cuitan dari Bang Teguh, investor gabut viral di X. Kurang lebih dia nulis gini: dulu gua nggak percaya kemiskinan struktural, tapi setelah lihat teman sendiri usahanya bangkrut karena parkir dan ormas, terus mau kerja lagi kepentok umur, akhirnya ngojol. Itu pun digencet sama aplikasinya. Cerita ini membuat kita sadar betapa nyatanya kemiskinan struktural di Indonesia. Mungkin kita pernah mendengar kalimat miskin karena malas atau salah sendiri miskin, kenapa nggak kerja keras. Seakan-akan kesalahan itu mutlak hanya ada pada manusianya sendiri. Padahal dalam kehidupan ini komponennya bukan hanya manusia, ada sistem yang dijalankan. Gua kasih contoh, ada rakyat yang cari kerja, kepentok sama aturan batas usia, padahal masih produktif. Tapi di sisi lain, ada anak di bawah umur maksa jadi pejabat, kepentok sama aturan batas usia, aturannya yang diubah. Contoh lain, ada rakyat cari kerja, syaratnya ribet banget, bikin inilah, tes itu, sampai bikin SKCK. Tapi di sisi lain, ada posisi strategis sebagai wakil rakyat, mantan koruptor pun masih bisa. Kemarin ramai, satu kampung petani joget live TikTok, dibilangnya pengemis modern lah, Jawa adalah hama, malu-maluin. Tapi pernahkah kita berpikir bahwasanya apa yang menyebabkan petani beralih profesi jadi joget live TikTok? Ya, karena jadi petani itu nggak menjanjikan. Berangkat pagi, pulang sore, harga pupuk mahal, udah panen, harga gabahnya juga murah. Anehnya, harga beras melambung tinggi, tapi yang sejahtera bukan petani. Ironinya, Indonesia itu katanya negara agraris, tapi tiap tahun selalu impor beras. Pemerintah punya program perbaikan gizi, nyiapin susu sebagai sumber protein. Jadi peluang besar nih buat para peternak sapi dan UMKM pengolahan susu di negeri ini. Nyatanya enggak, negeri ini malah impor susu. UMKM di Boyolali gulung tikar tuh gara-gara dipajakin, sedangkan susu impor masuk Indonesia bebas pajak. Itulah yang gue bilang, kemiskinan itu tidak mutlak kesalahan pada manusianya, tapi ada sistem yang rusak yang dijalankan di negeri ini. Tulis opini lu. Sepertinya pemimpin dari era ke era itu ya sama aja lah, mementingin karirnya sendiri, mementingin perutnya sendiri gitu. Sedangkan rakyat ya begitu-begitu aja sebenarnya. Kita aja yang mati-matian mendukung, malah sampai bermusuhan dengan jiran, bermusuhan dengan tetangga, bahkan sampai begaduh habis-habisan karena membela satu orang pemimpin gitu. Akhirnya pemimpinnya kalau udah jadi, ya gitu-gitu aja udah. Kita itu gitu-gitu aja yang kita rasakan. Bahkan kalau di kampung gue tuh, orang-orang tuh sampai ngomong gini, alah ngapain gue milih, gak usah milih lah, gua ngapain memilih. Males mereka mau ke TPS gitu, mau milih, mau coblos gitu, malas. Makanya di tempat gue tuh susah banget untuk ngajak orang nyoblos, itu susah banget, bener. Karena bagi mereka itu ya gitu-gitu aja, hidup ya gitu-gitu aja gitu. Malah tambah ruwet itu ya gitu, tambah susah itu ya gitu. Ya mau gimana lagi. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys.
Kabel semrawut Ini di dia, kota guys. besar RI bakal dipindah ke dalam tanah mulai 2025. Ini menarik nih. Soalnya kamu Oke. pernah gak sih lihat kabel ribet banget begini? Pikiran udah Banyak. mumet, lihat begini makin ruwet. Makanya belakangan ini banyak pengerjaan di jalan. Pada mindahin kabel yang di atas ini jadi dimasukin ke dalam tanah. Tapi ini kabel apa aja sih? Dan kenapa nggak dari awal aja dimasukin ke tanah? Terus mengecek sini dan suara. Ternyata kabel yang semrawut ini isinya macam-macam. Ada kabel telepon, kabel listrik, kabel internet dan sebagainya. Semuanya nyatu dan saling tindih, makanya jadi ribet begini. Terus kenapa nggak dari awal aja dimasukin ke tanah? Jawabannya karena masalah biaya. Masukin kabel ke dalam tanah, biayanya lebih besar daripada digantung di atas. Makanya banyak pemasangan kabel optik yang kayak begini. Ini penjelasan dari Direktur Eksekutif Yayasan. Hasilnya ya jadi jelek begini, bisa bikin short circuit terus kebakaran, rentan bikin kecelakaan juga. Semua bisa kamu baca di artikel suara yang ini. Netizen komen, cacing tanah bakal kesetrum Pak ya? Gak bakal ada lagi layangan nyangkut di kabel listrik. Nggak bisa begini Pak. Masa baru menjabat udah banyak memberikan perubahan yang membangun di Indonesia? Harusnya pas deket-deket masa jabatan berakhir baru mulai perubahannya Pak. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Di Malaysia itu ngerjainnya udah lama banget dah. 20 tahun yang lalu lah, udah puluhan tahun yang lalu gitu. Nah kita baru aja memulai. Mudah-mudahan di tahun 2025 bener-bener dikerjain. Karena janji-janji politik dari pemimpin ke era pemimpin gini, pemimpin itu sama aja. Dulu di zaman Jokowi janjinya tahun depan gitu. Sampai sekarang tahun depan. Ini udah ada janji lagi nih dari presiden baru, dari pemimpin baru tahun 2025. Mudah-mudahan tercapai, mudah-mudahan gak ingkar janji lagi gitu. Karena udah dari pemimpin yang sebelum-sebelumnya tuh janji-janji doang mau mindahin kabel ini, tapi nyatanya nol, sampai orangnya habis nol. Mudah-mudahan sih Pak Prabowo ini gak ingkar janji. Kita berlanjut ke videonya yang selanjutnya guys. Seperti apa videonya? Ini deh guys. Teman-teman, Ini deh, guys. Menteri Pendidikan ngaku tidak pernah bilang mau naikkan gaji guru. Mungkin Pak Menteri belum nonton video berikut ini. Prabowo dan Gibran membawa kabar baik. Mulai bulan Oktober insya Allah Sekarang tahun udah ini berapa? setiap guru akan dapat tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan. Dan itu selama 13 bulan termasuk THR. Ini direkam nggak ya Pak? Saya mohon ini direkam. Ucapan saya direkam nggak ya? Prabowo dan Gibran tidak bohong. Mereka tidak omong-omong aja. Mereka tidak omong doang aja. Mereka kerja nyata. Coba dicatat, bulan Oktober setiap guru dapat tambahan gaji 2 juta, kata Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Ini sudah bulan November Pak, mana janjinya? Katanya 2 juta, mana janjinya? Katanya setiap guru dapat semua, mana janjinya? Sekarang Pak Menteri ngaku tidak pernah bilang begitu. Baiknya Bapak rundingan dulu sama Pak Prabowo sekaligus adiknya Hasim Joyo Kusumo. Ingat Pak, kata Allah, innal ahda kana mas'ula. Al-Isra 34, sungguh janji itu pasti akan dipertanyakan. Bapak orang Muhammadiyah pasti lebih tahu daripada saya tentang ayat ini. Sekarang Bapak bisa ingkar janji, tapi kelak di akhirat pasti ditanya. Jangan sampai tambahan gaji guru 2 juta bulan Oktober ini kayak mobil SMK. Masa jabatan sudah habis tapi tidak bisa memenuhi janji. Bisanya hanya nunggu pertanyaan dari Allah kelak di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Menurut Bapak gimana? Menteri itu dipilih oleh presiden. Presiden terpilih itu akan memilih menterinya masing-masing gitu. Dan kebetulan Menteri Pendidikan yang milih ini ya juga Prabowo gitu. Nggak mungkin tiba-tiba masuk. Dan menteri itu gak ada pilihan dari rakyat. Pilihannya ya pilihan presiden. Seharusnya presiden ngasih tahu dong. Gue tuh dulu pernah janji waktu kampanye mau naikkan gaji guru. Jadi menteri harus naikkan gaji guru. Mungkin Pak Prabowo-nya yang lupa ya. Aduh, ternyata sama aja guys. Heran gue. Gimana mau maju coba Indonesia ini? Sampai kapan coba kayak gini terus? Janji. Rakyat hanya dikasih makan janji. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Apa ini? Viral fenomena sedekah. Bener-bener apa nih? Kelasnya masing-masing ya. Taruh. Ya, masing-masing ibu. Ibu maaf bu. Kok gitu?
Kan katanya seikhlasnya. Kok gitu sih? Kan katanya seikhlasnya. Kan bener kan? Kalau seikhlasnya, mau ngasih, mau enggak, ya terserah dong. Kan seikhlasnya. Ini kok seakan-akan memaksa loh. Gimana ceritanya coba? Ya seperti itulah kehidupan di tempat kita. Itulah kenapa gue selalu ngomong sama teman-teman warga Malaysia. Bersyukur kalian hidup di sini. Bersyukur kalian hidup di sini. Sekali lagi gue bersyukur kalian hidup di sini. Bener. Nah kita, ya seperti itulah kita sekarang. Tapi apapun itu, mudah-mudahan gue hanya bisa berharap karena sekarang masih era barunya Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini tidak seperti pemimpin-pemimpin yang lalu lah gitu ya. Mudah-mudahan ingatlah dengan janji-janjinya yang dikatakan waktu kampanye. Ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.